lagi ya. Setelah sebelumnya ada heboh-heboh soal ditolaknya Piala Dunia U20 yang ada di Bali, sekarang terjadi penolakan gereja. Gini ya, hidup ada aturan, tapi kok hidup suka-sukanya aja gitu. Nggak suka ini ditolak, nggak suka itu ditutup, nggak suka ini lagi. Dan maksudnya, dan apa yang terjadi ini seakan-akan itu nggak ada efek jerah untuk mereka yang bertindak semena-mena. Kalau kita lihat kan katanya ada keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia. Apakah kami ini bukan rakyat Indonesia begitu loh, sehingga ada penolakan gereja. Dan kita langsung dengar aja beritanya bagaimana kondisi yang terjadi di sana. Nah inilah yang saya heran ya. Tadi terdengar suara dikatakan berikan waktu untuk media untuk berbuka puasa. Ternyata kejadiannya puasa. Bukannya puasa itu harus menahan emosi, menahan amarah, menahan hal-hal yang sebenarnya tidak boleh dilakukan, seperti amarah, membenci orang Kristen. Tapi ternyata boleh ternyata ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Berjumpa kembali di channel Cendekia Muslim. Teman-teman sekalian, lagi viral ya berita tentang penyegelan rumah ibadah ilegal lah sebenarnya. Bukan rumah ibadah. Kalau rumah ibadah itu kan sesuai dengan SKP 2 Menteri itu kan harus berizin. Kalau ini aku lebih senang sebutnya rumah ibadah ilegal, karena memang awalnya bangunan ini diperuntukkan untuk kepentingan olahraga, tetapi disalahgunakan oleh warga menjadi tempat ibadah. Kembali ke soal penyegelan rumah ibadah ilegal tersebut ya oleh Bupati Purwakarta, ini kemudian menjadi berita yang sangat viral dan dikomentari atau direspon oleh berbagai pihak. Tentu saja yang paling cepat untuk meresponnya itu ya setidaknya ada dua golongan ya. Kalau tidak dari oten-oten yang dungu, atau dari yang kedua ya tentu saja buzzer-buzzer ya, seperti Guntur Romli dan kawan-kawan. Kali ini teman-teman sekalian, Louis Prasetyo dengan gagahnya, dengan lantangnya mengatakan bahwa apa yang dilakukan oleh Bupati Purwakarta ketika menyegel rumah ibadah ilegal ini adalah satu bentuk diskriminatif karena tidak menghargai hak umat beragama untuk menjalankan ibadahnya. Jadi seolah-olah ini tindakan yang diskriminatif, dianggap tidak sesuai dengan konstitusi negara Republik Indonesia. Ini mungkin cara pandang dari Louis Prasetyo yang agak dungu ya. Jadi kalau kita melihat persoalan yang terjadi, penyegelan bangunan tersebut ya karena memang bangunan tersebut tidak diperuntukkan dan bukan diperuntukkan untuk tempat ibadah, tidak ada izinnya. Sekali lagi dahulunya itu untuk izinnya ke warga itu untuk tempat olahraga, kemudian disalahgunakan sampai 2 tahun. Jadi apa yang dilakukan oleh Bupati Purwakarta itu sudah sesuai dengan kewenangannya sebagai kepala daerah yang punya kewenangan untuk menerbitkan IMB atau yang sekarang namanya PBG ya, persetujuan bangunan gedung. Kalau dahulu IMB lah, IMB terkait tempat usaha, IMB terkait dengan tempat ibadah.
Kalau soal tempat ibadah, sekali lagi kembali kepada peraturan yang ada di SKP. Jadi kalau tempat ibadah tidak berizin kemudian ditutup, itu bukan diskriminatif. Itu bentuk ketegasan untuk menjalankan ketentuan peraturan perundang-undangan. Apalagi kalau kita lihat dari berita yang ada, apa yang dilakukan oleh Bupati Purwakarta itu sudah ada kesepakatan dengan pihak Forkompinda ya, kesepakatan pemerintah, kemudian MUI setempat, FKUB setempat, bahkan dari pihak gereja dan jemaatnya sendiri. Tapi ya Louis Prasetyo ya biasalah, jadi ngomongnya lebih dahulu sebelum melakukan cross check, kemudian melihat berita-berita penyeimbang. Seharusnya demikian ya. Tapi ya Louis Prasetyo biasa kayak gitu. Kita masih ingat dulu ketika ada kasus yang viral di SMA 2 Depok ya, yang katanya murid-murid yang beragama Kristen itu tidak diberi tempat untuk melakukan ibadah atau saat teduh. Padahal faktanya saat itu yang terjadi adalah karena memang tempat yang akan digunakan itu dalam perbaikan atau renovasi, tidak ada tindakan diskriminatif. Dan saat itu Louis Prasetyo kemudian meminta maaf atas konten di channel YouTube-nya. Kali ini ya bagiku Louis Prasetyo ya baperan juga lah. Kemudian yang sok tahu lagi Louis Prasetyo itu mengatakan harusnya di bulan puasa ini orang itu menahan emosi, tidak melakukan hal-hal yang bentuk pelampiasan hawa nafsu. Nah ini kedunguan dari Louis Prasetyo. Justru di bulan Ramadan ini umat Islam loh, ini tidak aku kaitkan dengan Bupati Purwakarta ya. Umat Islam itu justru di bulan puasa ini semangat atau ghirah ibadahnya itu harus lebih tinggi. Semangat amar ma'ruf nahi mungkarnya itu harus lebih tinggi, lebih terjaga, lebih termotivasi. Jadi bukan soal emosi dan tidak emosi. Apalagi soal penutupan ini kan gak ada kaitannya dengan umat Islam ini. Ini tugas seorang kepala daerah. Kalau umat Islam, amar ma'ruf nahi mungkar itu harus lebih hebat ketika di bulan Ramadan. Karena kita tahu dalam sejarahnya ada satu peristiwa besar perang dalam Islam, kalau tidak salah perang Badar itu justru terjadi di bulan Ramadan. Makanya kalau Louis Prasetyo sih ya kayak gitulah. Dungu bicara lebih dahulu daripada melihat situasi yang ada. Teman-teman sekalian, kalau dari pihak buzzer yang sudah bersuara itu adalah Guntur Romli dengan cuitan di Twitter ya kalau nggak salah. Kacau ini bupati ini. Tugasnya kan menerbitkan IMB, bukan menutup rumah ibadah gitu, bukan menyegel rumah ibadah. Mana ada dalam peraturan perundang-undangan itu tugasnya menyegel rumah ibadah. Itu kan pendapat dungu dari Guntur Romli. Jadi terkait dengan penerbitan IMB atau penyegelan sebuah tempat yang tidak atau dianggap belum memenuhi persyaratan atau izin-izin yang diperlukan, kesemuanya itu kewenangan kepala daerah. Kesemuanya kewenangan kepala daerah. Jadi sesuatu yang tidak berizin dalam hal apapun, ketika kepala daerah atau pejabat yang berwenang itu melakukan penegakan hukum baik berdasarkan undang-undang maupun berdasarkan perda, itu kewenangannya. Siapa yang membuat izin, berhak menerbitkan izin, itu tentu berhak untuk menyegel sesuatu yang seharusnya ada izinnya tetapi tidak berizin. Itu logisnya begitu ya, logiknya begitu. Kalau Guntur Romli sih asal ngawur aja ya. Pokoknya sesuatu yang sedikit celah untuk menyerang bagian dari umat Islam selalu dia gunakan. Gak heran kalau Guntur Romli. Jadi biasa ya kalau ada dalam tanda kutip celah untuk bisa menyerang umat Islam itu selalu ada dua. Kalau tidak dari pihak oten,
itu dari pihak buzzer atau mereka-mereka yang dalam tanda kutip Islamophobia, meskipun itu dari golongan internal Muslim sendiri. Demikian kurang lebihnya, mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.